Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Andar. Kali ini kita akan belajar bersama-sama pendidikan lingkungan hidup. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Masih semangat belajar daring? Saya harap semuanya bersemangat dalam belajar secara daring. Sekarang anak-anak, kita akan belajar bersama-sama mengenai pemanfaatan sampah anorganik. Apa itu sampah anorganik? Sampah anorganik adalah sampah yang sudah tidak terpakai dan harus dikelola agar tidak membahayakan. Nah, hal ini apa saja yang termasuk sampah anorganik? Contohnya ada plastik, kaleng, kertas, kain, kayu, dan bahan gelas atau bisa juga biasanya dinamakan dengan beling. Sampah-sampah tadi apabila dibiarkan begitu saja maka dapat membahayakan lingkungan kita. Nah, sebaiknya diapakan anak-anak? Iya betul, harus didaur ulang. Nah, hal ini kita akan mempelajarinya. Dengan didaur ulang, maka untuk pengolahan barang atau benda yang sudah tidak dipakai dapat dipakai kembali dan sampah anorganik dapat dimanfaatkan melalui proses daur ulang. Nah, anak-anak, sekarang kita yang pertama akan membahas mengenai pengolahan limbah plastik atau sampah plastik. Plastik ini biasanya digunakan sebagai pembungkus barang. Plastik juga digunakan sebagai perabot rumah tangga, seperti yang biasanya bisa kita gunakan yaitu ember, piring, gelas. Nah, hal itu karena keunggulan dari barang-barang plastik tadi tidak mudah berkarat, tahan lama. Banyaknya pemanfaatan plastik berdampak pada banyaknya sampah plastik. Padahal untuk hancur secara alami jika dikubur dalam tanah memerlukan waktu yang sangat lama. Cobalah kalian kubur sampah plastik selama beberapa bulan. Kemudian kalian gali lagi penutup tanahnya tadi, dapat dipastikan bahwa plastik tersebut akan tetap utuh. Karena itu, upaya menjadi barang-barang yang sama fungsinya yaitu dengan mendaur ulang sampah plastik tadi. Contohnya, sekarang ember plastik bekas yang dapat didaur ulang kembali menjadi tempat sampah gayung dan pot bunga. Plastik dari bekas bungkus ini dapat kita olah lagi menjadi kerajinan, yaitu bisa dompet, tas laptop, sandal, payung, dan tas belanja. Sampah botol bisa kita manfaatkan juga, yaitu sebagai mainan anak-anak seperti contohnya kapal-kapalan, mobil-mobilan. Sekarang anak-anak, yang kedua yaitu pemanfaatan limbah kertas. Limbah kertas di sini memang mudah hancur dan tidak berbahaya seperti plastik. Namun, yang namanya saja sampah pasti menimbulkan masalah. Jika dibiarkan begitu saja, maka juga dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan atau membahayakan lingkungan kita. Contohnya, kertas yang berserakan di dalam kelas pasti akan menimbulkan rasa ketidaknyamanan dalam proses pembelajaran. Nah, hal itu harus perlu adanya pengolahan limbah kertas tadi. Dapat dimanfaatkan menjadi kotak hiasan, sampul buku, bisa juga sebagai bingkai foto, tempat pensil. Sekarang yang ketiga, limbah logam. Sampah atau limbah yang berasal dari logam itu contohnya seperti besi, kaleng, aluminium, timah. Nah, hal itu mudah sekali ditemukan di lingkungan sekitar kita. Sampah dari bahan kaleng biasanya banyak kita temukan di pinggir jalan. Hal ini dapat kita olah dan dimanfaatkan yaitu sebagai barang-barang kerajinan yang berguna, yaitu seperti
bisa dijadikan tempat pengolahan sampah, drum, vas bunga, gantungan kunci. Berikutnya yaitu limbah dari gelas atau kaca. Hal ini sampah yang berasal dari gelas atau kaca yang sudah pecah dapat didaur ulang kembali menjadi barang-barang semula atau menjadi barang lain seperti botol yang baru, vas bunga, bisa juga dijadikan hiasan-hiasan yang memiliki nilai artistik dan ekonomis. Nah anak-anak, itu tadi materi yang barusan kita pelajari, yaitu mengenai pengolahan sampah anorganik. Jika kita mempunyai kemampuan, ketekunan, dan kreativitas dalam pengolahan sampah dengan benar, maka dapat menghasilkan keuntungan yang bernilai ekonomis yang tinggi. Tetap semangat belajar daring, jaga kesehatan, dan jaga lingkungan kita. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.